Orang yang dikhawatirkan nanti nggak bisa dapat air dari telaga Kautsar. Orang-orang yang membenci ahlul bait. Bisa juga mungkin yang nggak dapat air dari telaga Nabi SAW adalah orang yang sebaliknya, bukan membenci ahlul bait, tapi mengaku dirinya ahlul bait. Ngaku-ngaku cucunya Nabi. Ngaku-ngaku cucunya Nabi. Ini juga bahaya. Sekarang mungkin bisa dibayangkan ada anak kecil usia 12 tahun, 10 tahun datang ke kita. Kemudian mengatakan, "Kamu bapak saya." Tidak bingung nanti. Rabi ai durung kok dua anak 10 tahun ini. Ngamuk ente. Saya belum kawin kok punya anak. Berarti ente nuduh anak zina. Ngamuk ente. Kamu enggak merasa punya anak, tapi orang itu ngaku anakmu. Ya wajarnya manusia pasti marah. Ini penghinaan, ini pelecehan. Ini menjual nama baik seseorang, kan begitu? Bukan anaknya ngaku anaknya. Pasti marah. Begitu juga Rasulullah SAW. Rasulullah pasti marah kalau ada orang yang bukan anaknya, bukan cucunya, ngaku cucunya. Kata Rasulullah, saya nggak pernah punya cucu kamu. Kapan saya punya cucu kamu? Kok ngaku-ngaku cucu saya? Nah, ini pasti Rasulullah SAW marah. Nah, itu bisa jadi nggak dapat air telaga Kautsar. Bagaimana? Dia membohongkan Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong mengatasnamakan aku, persiapkan tempatnya di neraka. Membohongkan hadis Nabi saja ancamannya berat. Bukan perkataan Nabi, kita katakan itu perkataan Nabi. Apalagi, mohon maaf, ini darah daging, bukan darah daging Nabi, dibilang darah daging Nabi. Bukan turunan dari Nabi SAW, tapi mengaku keturunannya. Makanya hati-hati. Hati-hati ya. Kebanyakan yang muda-muda biasanya. Karena yang muda-muda ini istilahnya masih ada naswatul ilm, ada istilahnya? Kemaruk ilmu, kemaruk magom, kait rasane baru tahu rasanya dimuliakan orang. Waduh, saya banyak yang cium tangan, saya banyak yang menghormati. Ya. Apalagi kalau saya ada gelarnya, saya di Habib atau saya Sayyid, wah saya semakin dihormati lagi. Akhirnya yang muda-muda ini deklarasi, ngaku Sayyid, ngaku Habib, ngaku Sayyid, padahal abahnya, kakeknya gak ada, ayahnya, kakeknya gak pernah ngaku-ngaku gitu. Justru mereka cinta sama habaib, cinta sama para sayyid. Kedatangan sayyid dihormati, memuji para sayyid. Abahnya, kakeknya dulu gitu. Jadi kalau debat orang seperti itu gampang sebenarnya. Ada orang ngaku dirinya. Tanya ono,
Abahmu ngaku apa enggak? Oh, abah saya enggak mau enggak ngaku, cuma disimpan. Dokumennya disimpan sama abah saya. Jadi abah ente enggak ngaku. Kakek ente enggak. Masyarakat menyaksikan semua kalau abahnya, kakeknya enggak pernah ngaku dirinya cucu Nabi. Ya dari dulu ya panggilannya Kiai. Panggilannya Gus. Nah, sekarang yang generasi sekarang kok ngaku Sayyid, ngaku Habib, ngaku cucu Nabi. Abahmu ngaku enggak, kakekmu enggak. Terus kenapa ente ngaku? Iya, itu abah saya ada dokumennya. Ada nasabnya. Tapi kalau seandainya itu dokumen benar, kenapa kakek ente nyembunyikan? Kenapa abah ente nyembunyikan? Disembunyikan itu ada dua alasan. Ada dua alasan. Alasan pertama, ente punya abah, punya kakek, tawadu, ya, tidak mau menonjolkan dirinya, dia tetap ingin dikenal sebagai orang biasa, nggak mau dibilang Sayyid, nggak mau dibilang Habib. Nah, saya, mereka tawadu. Dia mau menunjukkan. Nah, misalnya, rata-rata kiai-kiai dahulu itu seperti itu. Mungkin ada di antara mereka yang punya nasab, tapi mereka tutup, sembunyikan. Mereka tidak mau ketenaran, mereka tidak mau dikenal. Mereka tidak mau menonjolkan. Disimpan, itu tawadhu. Mereka rendah hati. Sebenarnya karena kalau diketahui sebagai seorang Sayyid, seorang Habib, itu juga enggak enak, resiko sebenarnya. Resiko. Apa resikonya di antaranya? Menghambat seseorang untuk beribadah, beramal. Orang kalau sudah merasa dirinya Habib, Sayyid, akhirnya mau ibadah berat. Saya Sayyid Habib, tidak usah ibadah kaki ya, tetap mabuk surga. Masih elek-elek ya tetap dicangking kok, mlebu neraka dicangking. Masih ada ilmuku ndak akeh, ya tetap dihormati. Meskipun saya tidak punya ilmu, tetap dihormati. Akhirnya menghambat, buat orang malas belajar, malas cari ilmu, malas ibadah, karena merasa dirinya Sayyid. Belum lagi nanti resiko kena riya, resiko kena ujub, resiko takabur, banyak resikonya. Banyak resikonya. Ya sebenarnya nggak enak kalau menonjol. Hanya saja itu nggak bisa milih. Coba bisa milih silent, ada modenya gitu ya, mode umum apa silent ya. Mungkin bisa milih silent. Rata-rata habaib itu lebih ingin nutup diri, nggak mau dikenal orang sebagai Sayyid atau Habib. Milih silent. Atau milih mesisan mode pesawat wis. Ndak ono sinyal blas wis. Ndak dikenal blas. Cuma hanya saja masyarakat ini menyaksikan. Nggak bisa dibohongi. Kan masyarakat lihat. Lihat dari mana? Lihat Sayyidina Husain. Tahu ini cucu Nabi digendong, masa mau disembunyikan? Masa mau menyembunyikan? Ini jelas kok. Ini anaknya Fatimah, Husain. Fatimah punya anak Husain. Jadi orang nyaksikan semua, sahabat tahu itu cucu Nabi. Digendong sama Nabi, dicium sama Nabi. Ini cucuku akan jadi pemimpin. Mau menyembunyikan bagaimana?
Gak bisa, sudah dikenal, disaksikan oleh masyarakat. Nah, Sayyidina Husain punya putra Ali Zainal Abidin, orang tahu semua. Oh, Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin, orang tahu semua. Makanya ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin mau tawaf, orang-orang minggir semua, tahu soalnya. Ini putranya Sayyidina Husain, cucunya Nabi ini. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ini tidak bisa disembunyikan juga. Imam Muhammad Al-Baqir mau ngaku bukan Sayyid, tidak iso. Wong jelas ini keturunan Nabi. Imam Ja'far Shadiq anaknya Muhammad Al-Baqir. Terus punya keturunan. Sampai Faqihul Muqaddam, sak dunia nyaksikan, tahu. Tidak bisa disembunyikan. Sampai Habib Abdurrahman As-Segaf, sampai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tahu semua orang, menyaksikan semua. Nah, sampai anak cucunya, gitu. Sampai anak cucunya masyarakat tahu dan menyaksikan, dan ada yang mencatat, kan begitu. Ada orang-orang ahli sejarah yang mencatat, ini anaknya ini tidak bisa dibohongi. Paham maksud saya? Nah, sampai zaman kita sekarang ini, orang sudah tahu dari dulu, dari abahnya, kakeknya, buyutnya, iku Habib, seru wong. Seru iku Habib, dua anak iki, seru. Tahu betul persis. Jadi akhirnya sekarang orang ya tahu kalau ini Habib. Dipanggil dengan panggilan Habib atau Sayyid. Jadi yang ada sekarang ini para habaib bukan ngaku Habib, bukan loh ya. Bukan aku Habib. Habib. Bukan gitu. Atau masuk TV, Assalamualaikum, perkenalkan saya ini Habib, cucunya Nabi. Hormati saya ya. Enggak. Itu sudah otomatis. Turun menurun. Dari kakeknya dulu, orang sudah kenal Habib. Orang sudah tahu itu cucu Nabi. Terus anaknya juga dihormati, dimuliakan, dipanggil dengan sebutan Sayyid Habib. Lalu yang baru-baru ini, dadakan ini, tidak tahu orang tahunya bapaknya ini bukan Habib, sudah tahu orang. Oh, ini bapaknya, contoh ya, mohon maaf. Nanti kasih nama juga enak ya, apa ya? Contoh ya. Ini sekedar contoh ya, jangan tidak niat nyinggung siapa-siapa ya. Bapaknya namanya Sutrisno. Orang kan tahu, oh ini Sutrisno. Duduk Habib Sutrisno. Sudah tahu orang. Sudah tahu ini orang asli pribumi. Bapaknya juga asli pribumi. Tidak ada yang manggil Habib, tidak ada yang manggil Sayyid. Lah sekarang kalau anaknya moro-moro ngaku, aku Habib, aku Sayyid, ya semut guyu. Kan gitu. Jadi begitu. Ini bukan masalah mengaku atau tidak mengaku. Ini penyaksian dari masyarakat. Dari orang-orang zaman itu. Menyaksikan, melihat, dan memberikan panggilan seperti itu. Dan mahabbah ini juga bukan paksaan, tapi tiba-tiba saja muncul, keluar dari hati rasa cinta kepada mereka. Ya. Orang-orang beriman ini memang sama Allah dibuat cinta kepada mereka, anak cucu Rasulullah SAW. Jadi memang seperti itu. Bukan dibuat-buat, bukan dipaksakan. Tapi memang sudah dari hati. Memang sama Allah dirubah, diganti
khilafah yang zahirah diganti dengan khilafah batinah. Mereka tidak memegang kekuasaan secara zahir sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Sayyidina Hasan bin Ali jadi khalifah. Setelah itu putus. Dalam arti bukan Ahlul Bait lagi yang jadi khalifah. Kan begitu. Bukan Ahlul Bait lagi yang jadi khalifah, tapi orang lain. Dinasti Umayyah yang jadi khalifah. Setelah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah yang jadi khalifah. Nah, mereka nggak pernah megang khilafah lagi. Walaupun mereka berhak. Walaupun mereka bisa. Tapi sama Allah diganti. Khilafah yang sifatnya sementara tadi itu, yang tidak kekal itu, sama Allah diganti dengan khilafah batinah yang selama-lamanya. Jadi kerajaan mereka ada dalam hati setiap orang beriman. Makanya raja-raja itu iri sama para sayyid. Kalau raja dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, dengan pasukannya memaksa orang-orang taat padanya. Kalau yang para sayyid ini nggak punya pasukan, nggak maksakan, tiba-tiba saja orang beriman taat kepadanya, cinta kepadanya. Nah, makanya ada qasidah itu apa itu? Man mislukum bi Rasulillah yantasibu. Laital muluk. Ya apa itu? Laha min jaddikum nasabu. Nah ya. Man mislukum bi Rasulillah. Siapa yang seperti kalian yang punya nasab kepada Rasulullah SAW? Apakah ada orang yang lebih mulia daripada kalian ini? Punya nasab ke Rasulullah SAW. Para raja itu sendiri berangan-angan, kepingin punya nasab seperti kalian. Terus apa lanjutannya itu? Malis salatin. Apa seterusnya? Apa kalau raja-raja itu? Kalau sudah di sampingnya sayyid, langsung kalah langsung kemuliaannya raja ini. Nah, kita waktu nyaksikan fotonya Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah dengan raja apa itu? Raja Qatar apa? Emirat apa itu? Ada fotonya beliau. Subhanallah, terbukti jadi qasidah ini saya lihat fotonya Abu Ya Maliki itu. Sing kelihatan raja Abu Ya Maliki. Ganteng mbek gagah gini ya. Ambek danga. Sing raja kutuk. Ada raja paling sugih, raja mana sih itu? Emirat mungkin ya itu. Ada fotonya itu. Rajanya kutuk ya. Sayyid Malikinya begini. Ada fotonya bagus itu. Jadi raja-raja itu kalau sudah di sampingnya Sayyid Habib kutuk langsung. Terbukti lagi ya Pak, waktu kemerdekaan Indonesia, Soekarno cium lututnya Habib Ali Kuitang. Presiden loh ini. Nyium lututnya Habib Ali Kuitang. Jadi kalah sudah kalau di pinggiri Sayyid Habib langsung jatuh sudah. Paham ya? Makanya banyak pemimpin-pemimpin, raja-raja yang tidak suka dengan keberadaan Sayyid Habib. Kenapa? Mereka ini kalau sudah ada Sayyid Habib lebih ditaati kata-katanya, lebih dicintai daripada rajanya atau presidennya. Mangkel waduh iki ndolek gawe iki Habib situ iki. Wis dikaekno omah-omahane teko jeruji. Si tolekno anu wis, tolekno masalah wis, dicari-carikan masalah wis. Iki lek ono tetep ucul bahaya ini. Elektabilitasnya bisa mengalahkan saya. Kemarin di survei aja dibuktikan elektabilitasnya si Habib ini
Padahal dia tidak nyalonkan loh ya, tidak nyalonkan. Cuma lembaga survei menilai elektabilitasnya si Habib lebih dari DPR, lebih daripada menteri. Nomor 3 apa nomor 4. Kalau seandainya nyalonkan, seandainya itu ya, lebih besar pengaruhnya. Khawatir. Ngasih isyarat gini tok langsung berangkat semua orang. Kan gitu kan? Kumpul kabeh. Begini semua. Wah, bahaya ini. Nah, makanya banyak yang nggak seneng. Mulai zaman dulu, bukan sekarang. Mulai zamannya Yazid bin Muawiyah ya sudah begitu. Lihat Sayyidina Husain lebih didengarkan, lebih dicintai sama masyarakat. Bagaimana? Habisi. Gitu. Raja-raja tidak peduli. Tidak usah muhibinan lek rojo. Tidak ada. Pokoknya aku ganti rojo. Agomo tidak mikir agomo. Agama itu sekedar anu saja loh, apa namanya ini ya, simbol. Kalau saya di daerah yang banyak muslimnya, ya saya Islam. Kalau saya di tempat yang banyak Kristennya, Kristen. Agama itu sekedar untuk anu saja, meningkatkan pengaruhnya saja supaya banyak yang milih gitu loh. Contohnya apa? Les katanya nyala presiden bojoku kudungan. Nggak kudu didugu ya wong ini. Nunjukkan keislamannya. Jadi bukan dia mempertahankan, enggak, dia cuma nyari suara. Sudah jadi bubar wis, gak kudungan maneng wis, gak sembayang maneng wis. Jadi untuk itu dok, bukan didalami, dipercayai, diamalkan, itu enggak. Kayak Yazid bin Muawiyah ini. Pokoknya kekuasaan, bukan kepingin masuk surga, kepingin memperbaiki masyarakat, enggak. Kekuasaan. Yang menghalangi walaupun cucu Nabi, tahu dia ini cucu Nabi. Tahu ini dicium oleh Nabi, digendong sama, enggak boleh, bunuh. Ini menghalangi kekuasaan saya, dibunuh saya tidak usah. Imam Ali Ar-Ridha juga dibunuh oleh penguasa, raja, karena enggak iri, tahu iri sih sampean. Iki duduk rojo tapi dihormati, bukan raja tapi ditaati. Ini bukan raja tapi dicintai. Nah, makanya mereka iri dengan hal itu.